Oke guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat generator free energi mini ya. Kita hanya modal ini dinamo DC ya. DC bisa pakai 775, banyak lah macam-macamnya ya. Bisa dibeli di online ya. Dan kita butuh rotornya ya. Kalau rotornya ini saya bikin pakai paralon 2 in karena sesuai dengan kebutuhan ininya ya, spoolnya, keren spool lingkarannya. Jadi sebenarnya makin dekat itu makin bagus ya, jarak antara magnet dengan rotor ya, antara magnet rotor dengan keren ini spool itu makin dekat makin bagus. Cuma kendalanya agak berat, mutar berat, tapi hasilnya lebih bagus, ampernya atau voltasenya akan tinggi kalau kita bikin dekat ya, jarak magnet dengan coil. Hanya kendalanya berat, torsinya berat. Ini saya bikin jarak 1 cm aja, udah bagus ya. Yang penting magnet permanennya ya, kualitas magnet permanen. Kalau bisa yang 1,5 cm ketebalannya ya, macam-macam ya magnet permanen itu. Ini ada yang 0,5 cm, ada yang 1 cm, yang bagus tuh yang 1 cm atau makin tebal itu magnet permanennya itu makin bagus. Jadi antara keren spool dengan magnet itu, kalau magnetnya kuat tidak perlu sampai rapat ya, tidak perlu sampai rapat, dia hasilnya akan maksimal. Kalau makin rapat itu torsinya makin berat, dia beban ya. Untuk teknik bikin rotornya, setelah kita kasih paralon atau pakai apa gitu ya, kita bikin rotor. Ini kita lem aja sini. Ini saya pakai tutup kayak tutup ini, tutup botol atau tutup apalah yang cocok, pas sekitar 2 in ya, tergantung kita bikin kebutuhan ya, lingkaran ini. Yang penting di magnet permanen, kualitas generator itu tergantung kekuatan magnet permanen. Nah, kalau kita pakai coil ini, motor CB ya, kita bikin posisi magnet itu pas. Jadi kalau spoolnya ada 6, 1 2 3 4 5 6, kita kasih posisi tengah ya, dan magnet akan pas dengan spool ya, magnet akan pas. Dan cara pasang magnet juga seling-seling ya. Ini kutub utara, kutub selatan, utara, selatan, utara, selatan, terus seling-seling, tidak boleh sama. Nah, contohnya ini kutub utara. Kalau kita aduk ke sini, dia akan menolak ya, tuh dia akan menolak. Dan kutub yang satunya lagi dia akan lengket ya. Ngetes segitu aja ya. Kalau kita kasih kutub lagi berlawanan, dia akan menolak. Nah, tuh ya, dia lengket,
dia nolak, dia lengket, dia nolak. Nah gitu aja ya. Terus kita bisa menggunakan lem ini ya, super glue. Setelah kita lem pakai super glue magnetnya, kita bisa pakai lem bakar lagi untuk supaya kuat. Dan kita lilitkan lagi kawat email. Ini maksudnya supaya pada RPM tinggi dia tidak lepas ya, fungsinya ini kawat supaya dia tidak terlepas. Kita ikat, kita kasih lem bakar ya. Jadi kalau kita tes begini pakai dinamo 775 bisa, dia bisa 12 volt, bisa rank sampai di 3 volt dia bisa ya, dia akan berputar. Nah, ini pakai 1,5 pakai 3 volt Lion ya, 3,7 kuat ya RPM nya. Nah setelah kita udah bikin rotornya, kita bikin papan, kita kasih lubang ya, kita bikin yang ngepres, bisa kita pasang begini ya. Nah setelah pasang begini, kira-kira dia sejajar sama tinggi ini, jadi pas magnet itu bersejajar dengan coil ini ya, sejajar. Nah setelah kita ukur sejajar, ini kita bisa lem pakai lem bakar ya, kita panasin dulu, ini kita kasih lem bakar. Nah itu untuk rotornya sama dinamo ya. Dan untuk spoolnya, cara gurung spoolnya ini saya udah jadi ya, nggak perlu dibongkar lagi. Ini 220 volt. Nah, arah putarannya itu untuk 220 volt sama ya. Ini saya kasih contoh ya, dia putar kanan ya, putar kanan. Setelah itu masuk ke yang kedua, dia putar kiri. Nah ini contoh aja ya, putar kiri. Nah, ya, nah, putar kanan, putar kiri. Ini cara gulung spoolnya. Jadi kalau mau 220 volt, kita bisa pakai kawat yang halus sekitar 0,2 mili atau 0,1 bisa. Kita gulung aja full selang-seling. Nah untuk 12 volt atau 3 volt sama ya, kita mulai dari titik sini bisa. Ini kita putar kanan, lalu selanjutnya putar kiri, putar kanan lagi, putar kiri lagi. Jadi gitu selang-seling sesuai dengan kutub magnet ini ya, karena utara selatan, utara selatan, utara selatan. Nanti kita bikin eksperimen, makin besar kawat emailnya, ampernya makin besar ya, makin banyak jumlah lilitannya, voltasenya makin besar ya. Gitu aja ya. Trik-trik membuat generator mini free energy. Oke, silahkan Anda coba, dan saya sudah berhasil, dan rencana saya akan ngerakit lagi, modifikasi menggunakan panel surya mini ya, karena bisa keluar tegangan ini 4 volt lebih, sementara dengan baterai ini hanya 3,7 volt.
Nanti saya akan, kemarin yang sudah saya bikin free energy real menggunakan baterai, dan saya akan rakit lagi menggunakan penggerak panel surya, dan akan recharge. Saya akan coba tanpa baterai ya. Oke, gitu aja tip dari saya, cara merakit generator free energy, generator mini. Nanti kalau kita sudah sempurna, kita bikin yang besar wattnya ya. Jadi kita kalau mau eksperimen free energy, jangan yang besar-besar karena modalnya besar. Kita bikin yang kecil aja, modal kecil, gagal kita coba lagi. Oke, terima kasih, sampai jumpa konten berikutnya. Salam free energy.